Oke, karena udah 14.15, kita mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang hadir bertiga ya, Elsa, Siti Anissa, Cindy. Oke, jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang menyusun grafik standar manual atau GSM. Kalau pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang desain poster, sekarang kita akan bahas grafik yang sering dipakai oleh brand, bahkan menjadi acuan untuk sebuah brand, yaitu disebut grafik standar manual atau kadang biasa juga dikenal sama brand guideline. Cuma kita di sini pakai bahasa grafik standar manual aja ya. Nah, di antaranya grafik standar manual ini ada palet warna brand, ada tipografi, ada logo. Nah, palet warna brand kita tahu ya, ini adalah warna-warna yang dipakai oleh brand sebagai identitas mereka. Misalkan kita pakai McD lagi, nggak apa-apa ya. Palet warna McD itu kan ada warna merah, ada warna kuning, dan sebagai aksen atau backgroundnya ada hitam atau putih ya. Itu sebagai warna tambahan. Tapi utamanya palet warna brand mereka adalah merah dan kuning. Lalu untuk tipografi, seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, tipografi ini adalah jenis font. Ya, jenis font ini ada berbagai macam, ada yang serif, yaitu fontnya yang ada ekor-ekornya, seperti misalkan di huruf penyusunan ini ya, P. Di serif ini ada ekornya seperti ini, seperti ini. Nah, ada juga yang sans serif seperti font yang kita pakai sekarang. Ada juga font tipikal display, slab, handwriting yang tulisan tangan kayak ini. Banyak ya tipenya. Lalu selanjutnya kita bakal bahas bagian logo. Tentu aja sebuah brand perlu logo sebagai identitas. Logo juga banyak teman-teman. Jenisnya ada jenis logo type, watermark, ada yang kombinasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini ada berbagai macam jenis logo. Lettermark itu sesuai artinya ya. Letter atau huruf, mark atau penanda. Jadi dia pakai huruf ya. H, B, O, C, C, N, N, H, P. Nah, itu pakai letter mark. Huruf penanda. Kalau ini word mark, yaitu kata. Word itu kata, mark itu penanda. Jadi terbentuk dari kata Disney, FedEx, Coca-Cola. Nah, ini tipikal yang word mark. Lalu pictorial atau bisa disebut juga icon. Di sini ada Apple dengan logo apelnya, Twitter dengan logo burungnya, ini Twitter lama. Ada juga ini panda. Ada yang abstrak juga seperti BP ini abstrak. Adidas juga ini terbuat dari, mungkin ada filosofinya, bisa dicari tahu aja. Seperti itu. Lalu ada yang pakai maskot. Seperti namanya maskot berarti ada karakter ya dalam logonya. Seperti kacang ini karakternya seperti apa ini ya? Perusahaan apa, tapi ini ada maskotnya. KFC ada maskot si bapak-bapak ini. Itu adalah tipikal logo yang maskot. Ada juga logo combination, yaitu kombinasi antara shape atau bentuk sama huruf. Jadi ya, huruf, bentuk, huruf, bentuk, atau kata, bentuk.
Ini combination. Ada juga yang bentuknya emblem. Yaitu kalau emblem dia punya frame lah, sini punya bagian luar. Meskipun dalamnya bentuk teks, tapi di luarnya ada grafik lagi sebagai pembungkus istilahnya. Ini disebut emblem. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada anatominya, anatomi pilar utama GSM, yaitu tadi udah disebutin satu-satu, sistem logo, palet warna, sama paduan tipografi. Nah, logo juga nggak hanya kalau di dalam, untuk kebayang, kita buka dulu beberapa contoh GSM dari Behance yang udah orang-orang di internet buat. Oke, kita dari awal dulu. Nah, ini salah satu grafik standar manual dari Kopi Sudut. Sekarang kita bahas mana yang bagian logo. Ini adalah bagian logo. Dan tipikal logonya adalah kombinasi ya. Karena dia di sini pakai bentuk atau shape dan juga pakai kalimat Kopi Sudut. Oke, tadi elemen pertamanya adalah logo. Lalu elemen keduanya adalah tipografi. Di sini untuk GSM yang lengkap ada juga daftar isi, ada juga tentang brand, tagline brandnya. Cuma kita akan fokus pada poin-poin 3 tadi, logo, tipografi, dan warna. Logo udah kita lihat di atas tadi, kita scroll dulu cari ke sini. Nah, di bagian logo ini juga harus dijelaskan logo filosofi. Nah, dalam GSM, logo filosofi dijelaskan seperti kenapa logonya bentuknya seperti ini, kenapa ini miring. Nah, kan ada maknanya sebelah sini. Dijelaskan makna-maknanya. Itu disebut logo filosofi. Nah, untuk warna seperti ini ya, color filosofi. Di sini ada pilihan warna untuk brandnya, warna charcoal black, ada warm cream, sama olive green. Nah, pada halaman color filosofi, color setup, color apapun itu disebutnya bebas. Cuma di sini bahasanya color filosofi ya untuk orang yang bikin GSM ini. Nah, dalam color filosofi gak cuma nama warnanya aja, tapi juga kalian harus tampilkan preview warnanya di sini. Kode RGB-nya seperti ini. Kode hack-nya seperti ini yang pakai hashtag. Kode CMYK-nya juga. Nah, ini semuanya ya. Minimal 2 sampai 3 warna dalam satu brand. Misalkan yang warna cream ini hack-nya adalah F4F0E8. RGB-nya segini. R244, G240, B232, dan CMYK-nya seperti ini. Nah, ini dari mana? Kalian bisa pakai bantuan website. Banyak website yang bisa nampilin kode hack, kode RGB, sama kode CMYK. Tapi di sini saya mau ngasih saran satu website namanya Dopeli. Nah, di sini kalian bisa drag ini, atur warnanya pakai slider ya. Jadi kalian gampang banget nyari warna yang kalian mau. Misalkan mau pakai warna kuning. Kuning tuh red sama green ya. Nah, kuning. Nah, ini kan bakal muncul RGB nih, red, green, blue. Aduh, gak kelihatan. Coretannya warna hitam aja. Ini red, green, blue. Berarti kalian lihat angkanya di sini. Di sini, di sini, di sini. Berarti kalau mau bikin warna kuning, RGB-nya R255, green 255, blue 0. Ini kode hack.
Nah, jadi kalian bisa lihat ada kode hack, ada RGB, bahkan ada HSL ya. Tapi HSL di sini kita nggak perlu buat bikin GSM karena HSL itu buat tampilan layar, bukan buat yang dicetak. Kenapa Bapak saranin pakai website Dopeli? Karena kalau kalian scroll ke bawah, nah ini lebih lengkap lagi nih. Dia bisa bisa dilihat juga CMYK-nya di sini. CMYK bisa dilihat di sini. Di sini RGB. Nah, di sini dah yang paling rangkum. Ada hack, ada RGB, ada CMYK, dan yang paling bagus dari website lain di sini ada Pantone. Nah, kemarin kan kita belajar ya kalau tipe-tipe warna tuh ada RGB, CMYK, sama Pantone kan. Kalian bisa juga lihat Pantone di sini. Makanya website Dopeli ini cukup bagus buat cari kode warna yang sesuai. Oke. Tadi kita lihat yang kopi sudut. Warna. Sekarang ke bagian tipografi. Mana dia tipografi enggak? Oh, kalau dia masih banyak ya logonya dia breakdown logonya kalau kecil seperti ini. Kalau hitam, kalau hijau seperti ini, kalau jadi elemen seperti ini. Ini dia komplit. Nah, typeface. Nah, di bagian typography atau typeface juga bisa disebut seperti itu. Di sini kalian memasukkan font yang digunakan sebagai identitas brand kalian. Di sini nama fontnya adalah Satoshi. Ditulis juga di bawahnya seperti ini, kapital abjad A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, angka 1 sampai 0. Untuk menunjukkan bahwa bentuk-bentuk hurufnya seperti ini. Kalau misalkan pakai 2, kalian juga bisa masukin dua-duanya. Misalkan di sini satu lagi Comic Sans. Ya, Comic Sans tulisannya emang jelek ini. Comic Sans. Bisa tulis juga A B C D F G sampai Z 1 sampai 0. Nah, ini typography hierarki. Ini harusnya berubah warna ya. Dalam desain itu kan ada yang hurufnya besar atau huruf utama disebut heading. Ada yang hurufnya lebih besar kedua disebut subheading. Ada yang hurufnya paling kecil yang dipakai buat deskripsi namanya body text. Di sini si font itu kan ada font family, yaitu yang tipis, tebal, light, bold, miring gitu kan, italic. Nah, untuk brand ini ternyata headingnya pakai yang bold. Untuk subheadingnya pakai yang medium. Untuk body textnya pakai yang regular. Memang rata-rata seperti itu ya. Untuk heading itu lebih tebal. Jadi heading itu selalu tebal, besar. Subheading itu lebih besar kedua, berarti dia medium ukurannya. Oke, di sini untuk melengkapi brand guideline-nya atau GSM-nya, biasanya juga dilengkapi dengan mockup seperti ini. Mockup digital kalau di sosmed kayak gini. Kalau di brandnya dicetak seperti ini di cup. Kalau jadi lampu neon box di cup-nya seperti ini. Nah, seperti itulah GSM jadinya ya. Jadi ini akan menjadi acuan atau panduan bagi tim perusahaannya, baik itu orang sosmed, acuan desainer brosur, desainer apapun itu ya, buat iklan-iklan. Semuanya bakal mengacu ke yang namanya GSM atau grafik standar manual, supaya semuanya seragam. Kita lihat lagi di contoh lain. Ini bahasa
Spanyol kayaknya ya, tapi kita lihat visualnya aja. Nah, untuk logo juga biasanya dijelaskan ukuran-ukurannya. Ini ada 8 pixel misalkan. Oke, lagi ke bawah. Nah, untuk logo juga perlu dibuatkan beberapa versi, yaitu versi negatif dan positifnya. Misalkan ini gede banget, maaf. Misalkan ini yang normal, warnanya oranye dan putih. Lalu kalau misalkan diterapkan di warna oranye juga kan nabrak nih si ininya nih, ikonnya. Nanti hilang. Jadi harus ada versi negatif atau versi positif dari logo ini, yaitu versi hitam putih. Ini versi putihnya jadi seperti ini. Nah, ini versi negatifnya atau dari putih jadi hitam seperti ini. Jadi logonya harus adaptif ya. Harus bisa dipasang di warna original, warna positif, sama warna negatif. Ya, kalau ini udah mock up ke bawahnya, kita lihat project yang lain. Nah, di sini juga masih bagian logo ya, dijelaskan kalau logo itu harus ada jarak aman menuju objek lain. Jadi jangan sampai orang naruh logo ditempelin sama objek seperti ini. Objeknya di sini, logonya nempel, nggak boleh. Ini harus ada jarak aman seperti ini. Ada gapnya sini. Jadi objeknya nanti di sini. Seperti itu. Di situ juga dijelaskan. Ini mock up. Oke. Nah, masih logo juga. Di logo juga ada yang namanya do and doesn't. Do and done. Nah, do and done. Ini adalah yang do-nya, yaitu komposisi warna aslinya dipertahankan, tentu aja boleh. Dibuat hitam boleh, dibuat putih boleh. Nah, warna utama dan sekundernya ditukar-tukar gini, boleh. Warna sekunder dipakai yang gelap, di background yang gelap boleh. Ada juga don't-nya. Kalian bisa tambahin don't-nya di sini. Yaitu warna utamanya jangan diganti. Nggak boleh diganti. Terus gak boleh dikasih shadow atau bayangan jadi hitam hilang gitu. Jadi gak kebaca bagian blooming for every bla 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 ini ya. Terus gak boleh distorsi. Di distorsi itu digepengin ya. Ini kan harusnya seperti ini. Tapi dia kekompres ke dalam jadi gepeng. Ini ke sini gak boleh. Ini jangan dirubah komposisinya. Tadinya si bunganya kan di depan sini, dipindahin ke belakang. Gak boleh. Sorry. Warna gelap dipakai di background yang gelap, nggak boleh. Yang tidak kontras gini. Terus fontnya diganti nih, yang blooming for bla bla blanya diganti, nggak boleh. Jadi kalian jelasin juga do and don't-nya penggunaan logo tersebut. Nah, seperti itu. Fotografi udah. Nah, ini tentang grid safe zone tadi ya. Sistem grid menjamin akurasi bentuk logo saat direproduksi ulang. Clear zone atau safe zone, gedein dulu ya. Clear zone, safe zone, menetapkan ruang kosong absolut di sekeliling logo agar keterbacaan tidak terganggu elemen luar. Biasanya dihitung menggunakan proporsi unit dinamis, misalnya X, tinggi dari komponen utama logo demi skala fleksibel. Nah, ini salah satu contohnya di yang ini ada tadi. Oke, sebentar.
Nah, yang ini ya. Contohnya ada jarak. Dan biasanya ini skalatis dari bentuk utamanya, jaraknya. Di area kotak ini tidak boleh ada objek lain, jadi objeknya nanti bakal di luar sini. Supaya keterbacaan logonya bisa tetap terjaga. Nah, ini soal warna tadi. Konsistensi lintas media. Kenapa tadi si kode warna itu berbagai macam? Ada yang RGB, ada yang CMYK, ada juga yang kode Pantone. Ini sebenarnya kode Pantone ini internasional ya. Kita di Indo jarang pakai. Mungkin bakal fokus ke RGB sama CMYK kalau di Indo. Ini tandain RGB sama CMYK di Indo. Nah, kenapa kodenya beda-beda dan kita harus masukin semua? Supaya menjaga konsistensi lintas media. Artinya apa? Karena kita tahu kalau di layar itu kita butuh yang namanya kode RGB. Nah, ini di layar. Jadi, RGB ini bakal kepake buat konten-konten yang ada ditampilkan di TV, ditampilkan di gadget, ditampilkan di Videotron, ditampilkan ke proyektor. Nah, seperti itu pewarnaannya menggunakan RGB untuk desain-desainnya. Sedangkan untuk di media cetak seperti brosur atau banner itu pakainya CMYK. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau kita pakai warna RGB lalu kita print nanti bakal lebih gelap dan warnanya berubah. Kalau warnanya berubah berarti tidak ada yang namanya konsistensi lintas media. Maka dari itu untuk pembuatan GSM kita perlu menginput kode RGB juga CMYK-nya. Jadi harus ada dua-duanya. Atau kalau dalam teknis pengerjaan desain dan dicetak ya, sebenarnya kita nggak perlu masukin kode RGB sama CMYK-nya, tapi cuma dirubah mode profile color-nya. Cuma karena kita lagi bahas tentang GSM, kita harus masukin RGB sama CMYK-nya. Oke, jadi paham ya kenapa ada RGB sama CMYK supaya ada konsistensi lintas media. Oke, next. Nah, di sini ada tabel perbandingan dari kodifikasi warna ya. Yang hack dipakai untuk website, mobile UI, nama sosial media ya. Kelihatan. Oke, basisnya adalah digital, layar 6 digit alfanumerik. Nah, kayak tadi kan, hashtag F0 A misalkan 837. Nah, gitu-gitu. 1 2 3 4 5 6 ya, 6 digit. Ini hack. Akurasi sangat baik di layar. Kalau RGB juga sama ya, ditampilinnya di layar, akurasinya sangat baik. Nah, cuma dia lebih ke bagian kode di desainnya. Video bisa di layar proyektor, presentasi, model warnanya adaptif. Kisaran angkanya 0 sampai 255 ya, seperti tadi ya. Ini ya, selaras ya sama ini. RGB ada kisaran angkanya 0 sampai kalau full 255. Ini semuanya mau red, mau green, mau blue sama 0 sampai 255. Oke, mana tadi? Sekarang yang CMYK
buat dicetak di brosur, banner, media kertas. Model warnanya subtraktif. Presentase tintanya pakai CMYK. Nah, supaya kebayang disket tinta printer warna. Nah, jadi kalau printer tuh pakainya seperti ini. CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nah, dalamnya seperti ini. Makanya kudunya juga pakai CMYK karena emang tintanya pakai warna CMYK. Oke, selanjutnya yang Pantone, industrinya desain, packaging, merchandise. Sistem ini standar global, berbasis tinta khusus campuran. Akurasinya mutlak ya, jadi benar-benar akurat ya. Kalau di percetakan itu bisa juga orang-orang pakai Pantone nih standar global, tapi di Indonesia masih pakai CMYK sih. Mungkin di percetakan-percetakan besar pakai, tapi Bapak jarang lihat sih yang pakai. Oke, semoga mengerti ya bagian warna. Di typeface tadi udah dijelaskan juga yang bagian primary, secondary, sama text firing. Jadi pas di penjelasan yang copy ya ini ya. Nah ini. Maksudnya ini ya, yang ini berarti heading ini berarti primary. Primary. Nah ini berarti secondary. Secondary. Oke. Primary, secondary. Nah, sekarang untuk tahapan-tahapannya atau susunan-susunan yang biasanya diurutkan di GSM adalah logo dulu, membuat logo, lalu menentukan warna, lalu menentukan tipografi. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman tentang GSM atau grafik standar manual ini. GSM. Kita sambil buka-buka lagi yang lain ya. Ini kalian bisa lihat nih contoh-contoh buat GSM ini di banyak website ya. Pinterest bisa. Kalau di sini sih lebih rapi di Behance ya lihatnya. Atau gampangnya kalau dari Google aja tulis grafik standar manual. Nah, kalau di sini muncul paling atas Behance ya, langsung aja diklik. Ini banyak. Kita cari yang coba menarik. Nah, misalkan yang ini. Nah, grafik standar manual, Gen Entertainment. Oke, ini logonya berarti dia kombinasi ya. Ada maskot sama teks. Oke, sedikit penjelasan di sini, background. Nah, ada juga brand value ya. Value-nya apa? Menemani, seru, friendly, nyaman, santai, musik. Visi misi. Nah, ini lengkap banget ya dia. Brand identity. Nah, logo konsep dia jelasin. Nah, sama ya, ada logo configuration juga di sini. Kalau di hijau, kalau di background hijau seperti ini, di background pink seperti ini, background putih boleh dua warna seperti ini.
Nah, ini clear area nih yang jelas nih, dapat nih. Clear area di sini satuannya pakai X. Di sini ada 2,4 X jarak ke kanan, jarak ke pojok sini juga sama. Ada 3,7 jarak ke atas. Nah, di sini X-nya kalian bisa custom ya. Terserah kalian X-nya mau apa. Kalau di sini dia tulis X-nya adalah tinggi mata maskotnya. Berarti mata maskotnya tingginya segini. Jarak 2 kali 4-nya berarti 2,4-nya berarti segini. Kalian bisa pilih X-nya itu apa. Nah, logo visibility. Nah, ini adalah ukuran minimum logo ya. Jadi logonya nggak boleh lebih kecil dari ukuran yang ditetapkan. Ini minimalnya ternyata 1,5 cm. Nggak boleh lebih kecil dari 1,5 cm. Nanti nggak kebaca. Ini kita lihat lagi di sini sama ya. Ditulis hack color. Oh, dia hacknya nggak ditulis kodenya ya. Dia langsung RGB sama CMYK aja di sini. Oke, RGB CMYK. Nah, ini dia di sini pakai bahasa acceptable color background logo implementation. Ini sebenarnya singkatnya kayak do and don'ts tadi ya, do and don't. Do and don't. Jadi ini yang do-nya. Boleh dipakai logo kayak gini. Boleh di background pink, hijau, kuning, boleh di background foto tapi di blur. Boleh di background foto seperti ini tapi gelap fotonya. Ini yang boleh. Nah, ini kalau mode black and white. Seperti yang jelaskan tadi ya, logonya harus disediain juga yang versi negatif sama positifnya, atau logo jadi hitam, logo jadi putih. Nah, ini unacceptable atau logo yang tidak diterima penggunaannya. Ini bagian don't-nya ya, don't. Berarti jangan. Dilarang dirubah warna, dilarang pakai shadow, dilarang diputer, dilarang di flip, dilarang di outline, dilarang digepengin, distorsi. Itu ya. Unacceptable logo ini masih sama unacceptable. Nah, identity typeface. Nah, ini agak beda ya. Kalau tadi cuma serif sama sans serif, dia di sini pakai yang namanya display. Tapi kalau gue type display, dia bentuknya khas ya, jadi kayak balon gitu. Nama fontnya Modak. Sama seperti yang sebelumnya juga, di sini ditulis huruf kapital A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, dan karakter angka 0 sampai 9 pakai tambahan tanda baca juga boleh. Di sini dia pakai kata dosis. Cuma maksudnya ini adalah font family ya. Ini adalah font family. Font family. Yaitu si fontnya ini ada yang light atau extra light atau tipis, light atau tipis, reguler yang umumnya medium. Dua ini yang biasa dipakai. Lalu semi bold yang agak tebal mungkin buat sub heading, yang boldnya buat heading, extra bold buat bisa jadi fokus utama atau bisa headingnya justru extra bold. Nah, ini Petropolis juga sama ya, dari extra light sampai extra bold. Nah, ini adalah corporate color. Sama ya, ada RGB, CMYK, tiga-tiganya. Oke, super grafik ini adalah tambahan ya, kalau ada aksen-aksen bisa dipakai.
Udah seperti itu tentang grafik standar manual atau acuan grafik desain yang bisa dipakai sebuah brand, baik itu untuk konten di sosmed, untuk di konten cetak, media cetak, ataupun untuk periklanan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya kasih PR. Stop record. Kalau mungkin kiranya nggak ada yang tanyakan, ini saya kasih PR-nya langsung ya. Ini PR-nya bakal agak panjang, tapi bahasan GSM juga ini nggak sampai hari ini aja. Tapi minggu depan juga kita bakal bahas GSM yang part 2-nya. Jadi ini tugasnya jadi buat 2 minggu. Tapi untuk minggu sekarang dulu, tugasnya ada 4. Tugasnya sebenarnya 1, cuma 4 langkah. Yang pertama bikin dulu brand fiktif. Kalian bikin dulu brand fiktif ya. Brand kalian. Lalu bikin logonya. Habis itu tentuin fontnya. Minimal 2 font. Digunakan sebagai identitas brandnya. Lalu tentuin warnanya. Warnanya kayak tadi ya. Minimal pakai 3 warna. Tulis kode hacknya, RGB-nya, CMYK, sama Pantone. Bisa pakai bantuan website tadi ya, colors.ly.top. Kalian screenshot ini. Nah, nanti kan udah ada logonya, udah ada warna utamanya, udah ada font yang akan dipakai, apa aja. Kalian susun di PDF, minimal masing-masing 1 halaman. Ada halaman logo, ada filosofi, configuration, do dan don't. Lebih dari 1 halaman tiap poin boleh. Lebih bagus malah, lebih clean. Halaman berikutnya ada tipografi, fontnya apa aja yang primer sama sekunder. Jadi fontnya kan minimal 2 ya. Yang ketiga, pilih warna. Nah, warnanya utama, sekunder, sama tersier. 2 atau 3 boleh. Jangan lupa ditulis kode hacknya, RGB-nya, CMYK-nya, sama Pantone-nya ya. Saya mau ada Pantone-nya ya. Makanya kalian pakai website Depeli tadi. Oke. Silahkan yang mau screenshot. 1, 2, 3. Dah. Ini salah satu, ini tadi jenis-jenis logonya. So, kalian kreasikan. Nanti minggu depan kita bahas PR-nya. Ya, minggu depan kita akan bahas PR-nya karena kalau udah ada logo, udah ada font, udah ada warna dan kesusun, nanti kita rapihkan. Minggu depannya lagi kita bikin mock-up-nya. Jadi biar ada hasil seperti ini. Seperti ini mock-up, misalkan didesain, mock-up di media-media fisik. Seperti itu. Oke. Gimana? Ada yang tanyakan teman-teman? Untuk PR-nya bisa dipahami? AFK ini. Mau cek? Udah ya. Satu aja. Oke, kita scroll ini bagian GSM-nya supaya ada preview, ada gambaran tentang GSM keseluruhan. Oke, laman pertama ada judul, udah ada logonya, sama udah ditunjukkan identitas warnanya. Kayak di sini ada hijau sama kuningnya. Halaman kedua mau pakai table of content boleh, bagus. Nah, ini halaman selanjutnya di
apa ya, pembukaan gitu, presentasi. Ini logonya perusahaannya tentang bunga. Keren kan? Bapak suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Cek cek. Oh iya. Intinya ini saya lagi nge-scroll aja, nunjukin dari awal sampai halaman terakhirnya. Biasanya ada apa aja dalam GSM. Jadi supaya teman-teman bisa kebayang nanti ngerjainnya apa aja. Oke. Logo sketch. Oh ini dia dari logo sketch ya. Ini nggak usah ya. Kalau di tugas kita ini nggak usah. Oke, logo master. Nah, logo filosofi tadi perlu ya. Saya tadi minta masukin logo filosofi sini. Logo filosofi, logo configuration boleh. Nah, ini yang palette warna, typeface juga. Oke, logo grid. Kalau logo grid jangan yang kayak gini ya. Kita pakai logo gridnya yang kayak mana tadi di sini. Nah, yang ini logo gridnya. Ini logo grid. Oke. Lanjut dari sini aja. Oke, warna jangan lupa RGB, CMYK. Terus saya pengen ada hack sama Pantone. Hacknya yang pakai hashtag bla 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 bla. Kalau Pantone tadi bisa dilihat di website Depeli ini di bawah. Ini ya, Pantone Yellow C. Nah, kalau Pantone itu yang ditulis bukan yang hashtag ini ya, tapi yang namanya Pantone Yellow C. Nah, kan ini ada nih Pantone 116C. Nah, jadi nanti untuk penulisan Pantone tuh gimana ya nulisnya? Di sini boleh lah. Gedein dulu. Kan di sini ada hack, ada RGB, udah gitu dulu. Ada CMYK, ada Pantone. Nanti penulisannya untuk warna seperti ini. Nggak ke copy. Nah, hack seperti ini, RGB seperti ini. Cukup pakai koma-koma ya RGB. Ini kalau ditulis koma-koma berarti yang pertama itu R, yang kedua itu G, yang ketiga itu B. CMYK juga sama, nanti CMYK. CMYK 00 100 K0. Di sini CMYK-nya 0 0 100 0. Oke, for the context ini adalah warna kuning ya. Jadi nanti penulisan warnanya kayak gini. Ini ada kotak berwarna kuning. Ini ada kode hacknya. Hack, RGB, CMYK, sama Pantone. Pantone-nya Pantone Yellow C. Nah,
Gini ya, penulisan warnanya gini ya. Hack pakai hashtag angkanya RGB, angkanya R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa, CMYK, C-nya berapa, M-nya berapa, Y-nya berapa, K-nya berapa, Pantone, nama Pantone-nya apa. Itu untuk penulisan angkanya. Oke, karena udah jam 3 dan gimana? Ada pertanyaan nggak nih sebelum saya tutup? Tugasnya tadi ya, buat brand fiktif, buat logonya, cari 2 font, lalu warnanya, minimal 3 warna. Disusun di PDF, minimal masing-masing 1 halaman, logo 1 halaman, tipografi 1 halaman, warna 1 halaman. Tapi kalau mau dipisah juga boleh nih, logonya ada 3 halaman, filosofi 1, configuration-nya 1, do and don't-nya 1. Oke, tugasnya itu dikumpulkan dan kita akan bahas ya. Kalau yang ini kita akan bahas, akan bedah, karena nanti dilanjut lagi di pertemuan ke-6. Jadi ya silahkan kerjakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa sudah dulu ya. Sampai situ materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman udah hadir. Yang hadir hari ini sampai akhir. Elsa, Cindy, Siti Anissa. Sisanya Bapak anggap Alpa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.